Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu CGP hebat. Senantiasa Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan belajar terus bersama. Saya Aan Asep Saifuddin, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang. Saya bekerja di SMA Negeri 5 Pandeglang sini ya. Kali ini saya akan memenuhi tugas modul 1.1, yaitu mengkoneksikan antara materi, membuat kesimpulan dan merefleksikan hasil pemahaman konsep saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, ikuti terus videonya ya. Pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupannya, baik secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu. Pendidikan bukan sekedar menerapkan ilmu pengetahuan dari guru ke anak didiknya, melainkan pendidikan harus melibatkan berbagai aspek yang harus kita perhatikan. Aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus membangun cipta, karya, dan karsa. Guru merupakan suatu ujung tombak dalam membangun karakteristik bangsa. Guru juga merupakan figur suri teladan bagi anak didiknya. Melihat hal tersebut, tugas guru emang berat. Guru harus menanamkan prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayang. Guru harus menjadi suri toladan, harus memberikan semangat atau ide-ide yang mendukung terhadap anak didiknya. Dan guru di belakang harus memberikan motivasi supaya anak didik kita menjadi manusia yang memiliki kepribadian dan karakter. Terkadang kita lupa, selama ini anak didik kita memiliki kodratnya masing-masing sesuai dengan zamannya. Terkadang juga kita lupa, sering memaksakan kehendak belajar mereka sama dengan zaman kita. Terkadang juga lupa, karakteristik dan gaya belajar mereka di kelas itu berbeda satu sama yang lainnya, sehingga kita lupa membuat strategi diferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan lain sebagainya. Terkadang juga kita lupa akan lingkungan pendidikan, lingkungan anak didik kita yang sesuai dengan asas tri pusat pendidikan, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Padahal kita sering melakukan hal itu. Sejatinya semua itu jika kita lakukan itu salah besar. Pendidikan anak sejatinya lahir sudah memiliki kodrat dan kemampuan yang berbeda setiap individunya. Melihat hal tersebut, dan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya merasa masih banyak kekurangan dalam mendidik, sehingga hati saya tergugah dan terpanggil lagi untuk kembali merefleksikan, kembali lagi mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik dalam keteladanan, ing ngarso sung tulodo, ing madyo wang mangun karso tuturi handayani. Selain itu, saya ingin mengaktualisasikan asas pendidikan Pancadharma
Trikon, dan Tripusat Pendidikan. Dengan harapan harmonisasi pembelajaran selaras dan serasi sesuai dengan kodrat, dengan tidak melupakan mengintegrasikan nilai-nilai budaya demi mencapai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat dilakukan ketika suasana senang, harmonisasi berjalan antara tripusat pendidikan. Nah, melihat hal tersebut, kita sebagai guru harus pandai-pandai mengintegrasikan. Tidak akan tercapai kalau keharmonisasian antara tripusat pendidikan tidak terjalan. Itu yang saya dapat sampaikan dalam koneksi antar materi yang telah saya pelajari di modul 1.1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. CGP Angkatan 8.